Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis media. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multimedia berarti banyak media, berbagai macam media. Dalam industri elektronika, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Berikut ini adalah kumpulan pengertian multimedia berdasarkan berbagai sumber dan ahli. Yang pertama, menurut Roach dalam buku M. Suyatno, multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Contoh yang kedua, menurut Mishkomich dalam buku M. Suyatno, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input dan output dari data. Media ini dapat audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Yang ketiga, menurut Turban dan kawan-kawan dalam buku M. Suyatno, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Dengan kata lain, multimedia dapat diartikan sebagai seperangkat media yang merupakan kombinasi dari beberapa media yang relevan dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan instruksional. Yang keempat, sedangkan menurut Hofstadter dalam buku M. Suyatno, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, video, dan animasi. Dengan menggabungkan yang memungkinkan pemakaian melakukan navigasi, berekreasi, dan berkomunikasi. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, maka saat ini semakin banyak pula perangkat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sebagai contoh adalah perangkat komputer. Sekarang perangkat ini telah dilengkapi dengan soundset dan CD-ROM yang telah memenuhi syarat sebagai suatu perangkat multimedia dan dapat dikategorikan sebagai media audio visual. Penggunaan teknologi multimedia akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan motivasi siswa, eksplorasi, dan meningkatkan materi pembelajaran di sekolah ataupun kurikulum. Aplikasi teknologi multimedia dapat berupa tutorial, simulasi, virtualisasi, dan semuanya yang dianggap sebagai penunjang untuk memudahkan mendapatkan informasi, transmisi, analisis data, dan pekerjaan tugas rutin secara otomatis. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Pada dasarnya, salah satu tujuan dari pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan multimedia adalah dapat memungkinkan menggantikan dan melengkapi tujuan, materi, metode, dan alat penilai yang ada dalam proses belajar mengajar dalam sistem pembelajaran konvensional. Dengan menerapkan multimedia ini diterapkan akan mampu memberikan perubahan dalam suasana belajar sehingga dapat menimbulkan motivasi khususnya dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kelebihan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama
BM berlangsung sehingga akan menambah motivasi siswa. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang kelima, media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. Yang keenam, membawa objek yang sukar didapat dan atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. 7. Menampilkan objek yang terlalu besar di dalam kelas. Menampilkan objek yang tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Yang selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis macamnya, mulai yang paling sederhana dan murah sehingga media yang canggih dan mahal harganya. Media dapat dibuat oleh guru sendiri sesuai dengan kreativitas guru atau juga dapat didapatkan dari produksi pabrik ataupun media yang sudah ada di lingkungan sekitar yang langsung dapat dimanfaatkan. Ada pula media yang secara khusus sehingga terancang untuk keperluan pembelajaran. Karakteristik suatu objek sangat tergantung pada objek sendiri maupun dari sudut pandang manapun objek yang terlihat. Tujuan penggolongan sejumlah media pembelajaran ini akan untuk memberikan contoh mengenai sudut pandang seseorang terlihat suatu objek media pembelajaran. Menurut Rudy French, menggolongkan media berdasarkan 3 unsur contoh yaitu suara, visual, dan gerak untuk meliputi media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, media audio visual gerak. Itu. Selanjutnya ada contoh kerucut pengalaman. Lihat, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Dan terima kasih sudah saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.